Ini adalah Honda HR-V RS, HR-V baru yang harganya udah tembus 500 juta. Gila ya, padahal dulu HR-V varian paling tinggi yang 18 Prestige waktu awal diperkenalin harganya nggak nyampe 400 juta. Sekarang penggantinya udah tembus 500 juta. So, apa aja sih yang kalian dapat dengan harga segitu? Buat detailnya, simak di 10 hal yang perlu kalian tahu dari Honda HR-V RS. Satu, varian. Tenang, meskipun HR-V Turbo RS ini harganya 500 juta, tapi masih ada HR-V varian lain yang harganya masih lebih bisa dicerna lah. Cuman emang yang pakai mesin turbo ya cuma si varian RS ini aja. Di bawah RS ada 15 SE, di bawahnya lagi ada 15E, dan di bawahnya lagi ada 15S. Nah, tapi kali ini semua cuma ada opsi transmisi otomatis aja ya. Udah nggak ada lagi manualnya. 2. Pilihan warna. Varian RS pilihan warnanya ada 6, satu lebih banyak dibanding varian SE. Yang khusus ada di RS saja varian merah two-tone ini. Atap dan pilar A-nya hitam gloss ya. Sisanya ada coklat sen kaki yang two-tone juga, ada putih, silver, abu-abu, dan hitam. 3. Mesin Civic Turbo. Nah, ini yang bikin HR-V RS sadis banget. Mesinnya HR-V khusus yang varian RS pakai mesin yang sama kayak yang dipakai di Civic Turbo dan di CR-V Turbo. Mesinnya 1500 cc tapi ada turbonya, dan di HR-V RS ini ngasilin tenaga 175 HP atau 177 PS dan torsinya 240 Nm. Tenaga ini emang masih di bawah settingnya di CR-V Turbo ya, tapi ini mirip-mirip kok sama di Civic Turbo, dan ini jauh banget dibanding HR-V 18 yang dulu. Gila banget emang, angka segini di mobil yang ukurannya compact banget gini. Ini beda sekitar 50 HP dan 100 Nm sama HR-V 15 biasa alias yang di varian SE dan SE. Dan dibanding setiap kompetitornya kayak CX-320, Seltos 14 Turbo, ini lebih tinggi semua sih HR-V. Mantap lah. Transmisinya sama ya, CVT. Harusnya feel-nya lebih baik juga sih kayak di CT yang baru. Dan bisa disimulasiin ganti gigi manual pakai pedal shift di belakang setir ini. Sekarang juga jadi ada mode berkendaranya nih, pakai tuas di tengah ini. Selain normal, ada juga Icon buat bikin output gas lebih terhambat. Dan sekarang ada Sport buat bikin respon gas lebih cekatan, plus CVT-nya sedikit ditahan di putaran lebih tinggi. Kayak setiap kompetitornya, HR-V RS ini penggerak roda depannya. Tapi kalau kalian gimana? Buat flagshipnya HR-V di sini, apakah lebih suka dimasukin yang pakai mesin turbo kayak gini atau pakai mesin hybrid kayak di HR-V Eropa dan Thailand gitu? Pilih kenceng atau mega irit? 4. Eksterior beda sendiri. Oke, kalau kalian udah pernah lihat foto HR-V Gen 3 ini yang di Jepang atau Eropa gitu, atau di Indonesia deh, yang varian S sampai SE. Nah, yang varian RS ini beda sendiri ya bagian depannya itu. Dimensi dia juga agak beda sendiri ya. Panjang overall dia lebih panjang 55 mm dibanding varian lainnya. Sedangkan dibandingin generasi sebelumnya, emang lebih panjang, lebar, dan tinggi, tapi wheelbase-nya sama aja. Dibanding Seltos, dia juga lebih panjang, tapi nggak selebar dan setinggi Seltos. Sedangkan dibanding CX-3, semua dimensi HR-V RS lebih gede ya. Depannya, lampunya sekarang jadi tipis dan panjang gini. Nah, grillnya yang RS ini dia beda sendiri nih. Dia kotak-kotak ketiga dimensian chrome gini dengan logo RS kecil di ujung kanan. Meski menurut kita grill gini agak generik sih ya dibanding varian HR-V lainnya yang garis-garis gitu. Bumper bawahnya juga sedikit beda ya. Di RS ada body kit tambahan yang bikin bagian bawahnya jadi hitam gloss dibanding varian lain yang doff. Dan ada garis chrome panjang, dan grill radiatornya dia garis kotak-kotak dibandingin varian lainnya yang honeycomb. Ada garis merah dan kayak detak jantungnya di ujung kanan nih. Detail lampunya, diarelnya LED dan lampu kecilnya LED sama yang meredup. Lampu besarnya LED yang dua sisi luar, lampu jauhnya yang tengah dan yang sisi dalam. Lampu seinnya LED sequential nih, mantap. Dan ada LED fog lamp. Sampingnya ini bagian yang masih nyisain bentuk ala-ala sebelumnya ya, yang kelihatan dari handle pintu belakang tetap ditaruh di pilar C itu. Jadi dari jauh kelihatan kayak mobil 2 pintu alias coupe gitu. Nah, kali ini Honda turunin atapnya 20 mm dibanding sebelumnya biar makin kelihatan kayak coupe lagi. Sedangkan pilar A-nya dimundurin supaya bisa ngasih kesan kap mesin lebih panjang. Lekukannya juga dibuat bersih ya, dengan satu garis panjang aja yang ada di atas handle pintu itu. Sedangkan varian RS pakai velg 18
16 inci gini. Sama kayak varian SI juga, ala-ala gunmetal ya warnanya. Dan bannya cakep nih, 225/50 dari Bridgestone Alenza. Terakhir kali dipakai di Toyota Rush bikin road noise-nya kerasa minim ya. Oh, dan kayak di depan, cladding plastiknya diganti hitam gloss ya di sini. Spionnya juga sekarang pindah ke pintu dibanding dulu yang di pilar A. Dan base jendelanya polos ya, tanpa krom-kroman, dan pilar B-nya juga hitam doff biasa aja. Belakangnya, nah ini bagian favorit kita sih. Mungkin karena lampunya dibuat nyambung gini kali ya. Somehow ngasih ilusi mobil ini lebih mewah dibanding yang seharusnya gitu. Dan bagian dalam lampunya juga keren sih, kayak agak ketiga dimensian gitu ya. Nah yang di RS itu lampunya transparan semua gini. Sedangkan kalau yang di varian bawahnya kan ada yang merah di atasnya ya. Ada spoilernya di atas kacanya yang super landai itu. Dan yang kali ini keren buat varian RS, knalpotnya ada 2. Beneran lagi dua-duanya, mantap. Yang agak abstrak kayak sebelumnya, meskipun udah ada logo Honda di tengah, tapi di atas emblem HR-V ini dikasih lagi emblem tulisan Honda. Sedangkan antenanya pakai model sirip hiu. Detail lampu belakang, lampu malamnya LED memanjang gini nih, sama LED bar di tengahnya. Nice. Lampu remnya di sisi luar aja. Lampu seinnya sayangnya masih halogen dan kecil banget. Begitu juga lampu mundurnya masih halogen. Interior berkelas. Kayak di Civic dan City Hatchback, interior HR-V baru juga overall jadi lebih simple. Gak seunik yang dulu sih, tapi emang lebih berkelas. Nah, tapi apakah seberkelas SUV compact 500 juta seharusnya? Kalau itu sih jelas masih jauh lebih baik Mazda CX-30 ya. Yang emang dia ada di segmen C beneran. Jadi dia rajanya kualitas interior. Anyway, dibanding varian SE, beda varian RS ada di joknya ya. Kalau di sini bahannya dilapis kulit, tapi dia tetap full hitam dan dia ada jahitan merahnya. Dan bahkan headrest jok depan aja dapat model yang beda gini, yang kelihatan lebih gede dan lebih suportif. Sama ya yang penumpang belakang juga joknya dilapis kulit ya, warnanya hitam dan ada jahitan-jahitan merahnya juga. Ngomong-ngomong jahitan merah, sama juga nih setirnya. Meski bentuknya sama, tapi di sini jahitannya jadi merah-merah. Dan yang abstraknya beda, bahan di pintunya nih, khusus yang varian RS, pintu depan bagian paling atasnya soft touch alias empuk-empuk gini. Padahal di varian lainnya plastik. Sisanya plastik sih, kecuali dibuat sandaran tangannya ya. Bahkan pintu belakangnya juga tetap sama, plastik juga dari full paling atas. Dashboardnya yang paling atas plastik semua ya, sampai ke atas instrumen cluster juga. Nah yang garis besar di dashboard ini sebenarnya dia semacam dilapis kulit, tapi emang dia nggak empuk ya. Di konsol tengah ini yang ngelekuk-ngelekuk gini dilapis kulit. Nah yang ini baru lebih empuk. Yang sama juga kayak di varian SE, plafon dan pilar-pilarnya dibuat hitam juga. Dan ada atap kaca alias panoramic roof yang ukurannya termasuk gede banget ini. Tapi ini kaca fix ya, alias nggak bisa kita buka kacanya. Yang depan shade-nya bisa kita buka tutup biasa kayak gini. Yang belakang bukanya harus manual banget. Penutupnya kita copotin gini dua-duanya. Dan penutupnya harus kita taruh di bagasi dulu habis itu. Di RS juga dapat lampu kabin belakang electrostatic touch nih. Ini kalian tinggal sentuh aja di lampunya dan dia bakal nyala. Sedangkan lampu kabin depannya lebih normal ya, LED juga tapi. Dan ventilasi AC depannya juga pakai model super unik gini yang ada knob kecilnya ya. Nah fungsinya kalau kita geser ke yang kanan atau kiri gini, anginnya bakal mengalir biasa dari ventilasi AC yang standar. Nah kalau kita geser ke atas, anginnya bakal mengalir lebih lembut lewat ventilasi yang di pinggirnya ini, biar nggak langsung nyembur ke muka gitu ya. Penumpang belakang sekarang juga dapat ventilasi AC tambahan, jadi nggak perlu nungguin angin dari depan dulu buat sampai ke belakang. Tapi gimana sih rasanya duduk di dalam? Pintu depannya termasuk cukup berat ya, dan ini nge-cover sampai bagian paling bawah gini. Jadi seandainya mobil kena kotor ciprat-cipratan, dalamnya bakal tetap aman ke cover. Jadi kaki kita nggak bakal kecipratan juga. Mantap. Bukanya juga cukup lebar ya, sedangkan nampaknya cukup tinggi nih, tapi masih termasuk gampang masuknya. Oke, posisi duduk kita meskipun joknya dibuat paling rendah, jadi sedikit naik ya dibanding dulu. Naik 10 mm jadi cukup tinggi lah. Visibilitas ke depan cukup aman, dan ke samping pilarannya sini nggak terlalu tebal, dan karena spionnya di pintu jadi ngasih pandangan keluar yang lebih baik juga. Pengaturan jok driver sayangnya sampai varian RS ini masih manual ya, slide recline dan bisa dinaik turunin ketinggiannya. Padahal harga segini harusnya udah dapat jok elektrik lah ya. Yang penumpang depan juga masih manual, slide dan recline aja. Headrestnya hanya bisa dinaik turunin aja. Tapi ternyata di RS meskipun bentuknya lebih keren gini, tapi buat disandarin lebih mundur loh dibanding di varian lain. Jadi kepala kita masih agak ngedanga sedikit.
kalau kita nyandar sambil nyetir. Sisa ruang kepala di depan juga nggak banyak, tapi ya minimal atap kaca ini ngasih kesan lega lah. Sandaran tangan di tengah udah dilapis kulit jadi empuk, dan meskipun nggak bisa digeser maju mundur, tapi ini udah cukup lah buat sandarin tangan gini sambil pegang setir selama setirnya kita tarik ke paling luar. Yang di pintu juga sandaran tangannya udah dilapis kulit jadi empuk juga ya. Seatbeltnya bisa diatur naik turun. Setirnya kayak sebelumnya selain tilt bisa teleskopik juga. Dan sandaran kaki kiri driver ada gundukan dan ada pad plastiknya ya. Detail lain di depan, pegangan tangan di plafon selain ada di sisi penumpang depan, sisi driver juga ada nih. Sun visornya di luar kiri dan kanan ada card holdernya gini ya. Dalamnya sama-sama ada kaca yang bisa ditutup buka dan ada lampunya juga. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya sedikit lebih ringan dibanding yang di depan. Bukaannya agak kurang lebar ya. Apalagi karena atapnya dia kan lebih rendah dan bukaan overallnya ini yang agak sempit. Jadi bikin kita masuknya lebih sulit dan harus agak nunduk dulu. Posisi duduk kita tentu lebih tinggi dibanding di depannya. Dudukannya juga nopang paha kita dengan sempurna nih. Sudut pahanya rata. Jadi nggak bakal pegel buat jalan jauh. Nah, jok ini nggak bisa kita geser maju mundur ya. Tapi ruang kakinya termasuk sangat aman lah. Ini malah nambah 35 mm dibanding HRV sebelumnya. Not bad. Ruang buat gerak sepatunya, kalau jok depan kita turunin mentok sebenarnya masih agak lega, tapi kalau kita gerakin sepatunya agak naik emang cepat mentoknya ya. Oke, headrestnya adjustable di ketiga sisinya ya, tuh yang tengah tinggi banget sendiri. Sayangnya jok ini sudut rebahannya sekarang jadi fix. Honda bilang sih ini 2 derajat lebih rebah dibanding HRV sebelumnya, tapi kayaknya dikasih opsi mau lebih tegak atau rebah kayak sebelumnya itu malah lebih baik sih ya. Yang sayangnya berkurang ruang kepalanya. Tinggi kita 173 cm dan ini kepala kita sangat mepet sama plafonnya. Jadi masalah yang sama nih kayak di City Hatchback ya. Ya minimal sekarang jadi bisa lihat atap kaca inilah buat ngasih ilusi lebih lega dan lebih mewah. Sandaran tangan di pintu dilapis kulit juga kayak di depan. Nah, di tengah ada armrestnya, tapi sayangnya dia modelnya langsung jatuh ke dudukan jok ini. Gak ke stop di atasan dikit kayak di kebanyakan mobil. Efeknya sandaran tangan kanan dan kiri kita jadi gak seimbang. Yang di pintunya jadi lebih tinggi ya. Oke, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya kakinya harus agak ngelipet soalnya konsol tengahnya cukup mundur. Nah, di tengah lantai sini ada gundukan kecil ya, jadi kakinya enaknya tetap ke kiri kanannya. Yang masalah, dudukan tengahnya ini tinggi banget, jauh lebih tinggi dibanding kiri kanannya meskipun masih cukup empuk. Sedangkan sandarannya juga jauh lebih maju dan ini keras ya karena ada armrestnya tadi. Nah, meskipun ada headrest adjustable-nya, tapi lihat tuh ruang kepalanya udah mentok kepala kita. So, di tengah sini udah pasti tingginya harus yang di bawah 160-an cm kalau mau masih aman. Sayang banget ya. Sedangkan seatbelt tengah sini 3 titik ya dari atas. Detail yang di belakang, pegangan tangan plafon di kiri dan kanannya sama-sama ada gantungan bajunya. 6. Honda Sensing. Nah, kali ini HRV catch up banget di fitur keselamatannya. Soalnya sekarang dia masukin full set fitur safety aktif yang disebut Honda Sensing. Tapi kita bicarain safety yang biasa dulu deh ya. Airbagnya di yang RS beda sendiri nih. Kalau varian lain ada 4, di RS ada 6. 2 airbag depan, 2 airbag samping yang ada di samping jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Rem depannya cakram ventilasi dan rem belakangnya cakram. Dan tentunya sistem rem ABS, EBD, dan brake assist sudah komplit ya. Ada hill start assist juga yang bisa nahan rem di tanjakan beberapa detik biar mobilnya nggak gelinding pas kaki kita pindah dari pedal rem ke pedal gas. Dan yang baru ada hill descent control yang kalau diaktifin bakal ngebuat mobilnya di turunan jalan sangat perlahan dengan otomatis biar kita bisa fokus sama nyetirnya aja. Ada stability control dan traction control juga. Sensor parkirnya di belakang ada 4 titik dan ini langsung terintegrasi di dalam bumper belakangnya. Bisa kita mati nyalain juga dari sini dan ada indikatornya langsung di instrumen cluster. Nice, ada kamera mundur ya dan asik nih bisa pilih 3 sudut beda-beda gini. Not bad. Dan kayak di BRV juga ada lane watch alias kamera di spion kiri ini. Ini bakal nyala kalau kita ngasih lampu sein ke kiri atau kalau pencet tombol di ujung tuas lampu ini. Lumayan lah buat ngelihat sisi blind spot lebih jelas. Sedangkan yang lebih standar ada indikator seatbelt semua jok di MID dan ada pengingat
Ingat buat cek ada penumpang belakang atau enggak pas kita matiin mobil. Dan ada dudukan ISOFIX di jok belakangnya. Nah, balik ke Honda Sensingnya. Jadi ini adalah sistem-sistem yang bisa mendeteksi kemungkinan kecelakaan dan bisa membantu kita buat menghindari kecelakaan itu. Di HR-V pakai satu kamera aja nih buat semua sistem safety aktifnya. Kayak di BR-V dan Civic juga berarti lah ya. Oke, pertama ada adaptive cruise control yang bisa nahan kecepatan konstan dari cruise controlnya dan bisa ngeset jarak buat dipertahankan sama mobil di depan kita. Jadi kalau mobil depan kita ngerem, kita juga bakal ikut ngerem otomatis. Dan pas mobil depan jalan lagi, kita juga bakal jalan lagi sampai kecepatan yang udah kita set tadi. Ada low speed follow juga ya, yang artinya adaptive cruise-nya ini bisa bekerja dari mulai diam selama ada mobil depan kita dan bisa bekerja juga sampai ngikutin mobil di depan berhenti terus dia jalan lagi. Asik nih. Lanjut, ada CMBS atau Collision Mitigation Brake System yang pada dasarnya bisa mendeteksi kalau ada kemungkinan mau nabrak mobil atau pejalan kaki di depan kita selama kita jalan di atas 5 km per jam ya. Nanti HR-V ini bakal ngasih peringatan dan kalau udah mepet banget tapi nggak kita rem juga, mobilnya bakal ngeremin otomatis. Lanjut, ada Road Departure Mitigation yang bisa ngasih peringatan dan koreksi setir kalau terdeteksi kita mau keluar lajur, dan ada Lane Keeping Assist System yang ngebuat setirnya gerak terus-terusan supaya kita selalu ada di tengah-tengah lajurnya. Lanjut lagi, ada Auto High Beam yang otomatis nyalain lampu jauh mobil ya kalau terdeteksi di depan cukup gelap dan gak ada mobil yang berpotensi kena silau di depan kita. Dan dia bisa matiin otomatis lagi kalau kondisinya jadi gak memungkinkan ya. Auto High Beam ini baru aktif di atas 40 km per jam. Dan kayak di BR-V juga ada Lead Car Departure Notification System nih yang bisa ngasih notifikasi kalau pas kita berhenti, misalnya di lampu merah gitu, dan misalnya kita terdistraksi lagi main HP atau apalah dan tiba-tiba mobil depan kita jalan. Nah, kita bakal dikasih peringatan yang ngasih tahu supaya kita jadi jalan juga. Sayangnya, nggak kayak di kebanyakan merek lain, di HR-V ini nggak ada blind spot warning atau rear cross traffic alert. Tapi ya segini juga udah termasuk banyak banget lah. Oh iya, ada tombol ini buat akses cepat matiin RDM dan CMBS-nya ya. 7. Fitur lebih lengkap. Salah satu bagian paling parah dari HR-V generasi sebelumnya adalah soal fitur. Karena di varian Prestige pun dulu termasuk sedikit banget buat harga segitu. Sekarang jadi jauh lebih lengkap ya. Yang ada di City dan BR-V juga Remote Engine Start. Ini bisa nyalain mesin mobilnya dari luar mobil cuma pakai remote-nya aja. Cukup klik tombol kunci dan klik plus tahan tombol paling bawah ini sekitar 5 detik dan nanti mesinnya nyala. Dan AC-nya juga bakal ikut nyala. Jadi kita bisa panasin mesin dan dinginin kabin mobilnya dulu sebelum kita masuk ke dalam mobilnya. Buat matiin lagi bisa tinggal tahan tombol ini lagi, atau kalau 10 menit habis kita remote start tapi kita nggak masuk-masuk juga nanti dia bakal mati sendiri. Jelas ada passive keyless entry ya. Kuncinya baru gini nih. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote-nya cukup dikantongin aja, deketin mobilnya dan grab bagian dalam handle pintunya dan kuncinya kebuka. Spionnya juga sekaligus ngebuka nih. Buat kunci lagi, klik alur ini di atas handle pintunya dan bakal kekunci lagi. Spion yang otomatis ikut ke buka tutup ini bisa kita set di MID ya. Dan ada walk away lock juga. Jadi kalau kita habis matiin mesin mobil, pas kita tutup pintu driver dan menjauh dari mobilnya sambil bawa kuncinya, mobilnya bakal otomatis kekunci sendiri. Nice. Tentunya ada tombol start stop mesin juga ya. Instrumen clusternya, varian RS beda sendiri nih. Ada layar 7 inchinya di sebelah kiri, mirip sama di Accord gitu ya. Jadi dia ada animasi-animasi gini pas ganti mode berkendara. Tapi emang tema overallnya nggak berubah sih. Cuman unik aja pas kita ganti-ganti. Ada indikator pintu individual. Nah, yang di kiri sini bisa kita ganti-ganti ya dari tachometer, sisa jarak berkendara dan konsumsi BBM instan plus rata-rata buat trip A dan trip B, kecepatan rata-rata dan total waktu berkendara buat trip A dan trip B, G-meter, wow, sporty, indikator pengingat seatbelt semua jok, pengingat servis, layar sistem asistensi termasuk shortcut buat matiin lane departure dan rem otomatisnya, dan settingsnya dia ada di dalam sini semua. Yang sayangnya agak complicated ya layar settingsnya, karena dia sama di HR-V varian lain yang layarnya lebih kecil. Pertama ada buat atur jam, terus ada buat atur setiap fitur safety aktifnya, terus ada buat atur display instrumen clusternya, buat ganti delta temperatur luar, buat trip A dan trip B nya resetnya gimana, buat bunyi peringatan sekencang apa, nyalain fitur rear seat reminder, ganti satuan unit konsumsi dan mati nyalain tachometer digital. Lanjut ada buat atur sistem keylessnya, bisa atur kedipnya dan bunyinya pas kita buka kunci pakai remote dan bisa mati nyalain sistem remote start tadi. Lanjut buat atur perlampuan dari mati nyalain auto high beam, set buat ngeredupin lampu kabin setelah berapa lama,
lama buat otomatis matiin lampu depan setelah mobil dikunci berapa lama. Ada juga buat otomatis nyalain lampu setelah wiper bekerja beberapa kali. Lanjut, ada buat atur perkunciannya, kekunci otomatisnya pas kapan dan kuncinya kebuka otomatis pas kapan. Dan fitur walkway lock tadi juga bisa kita mati nyalain. Dan bisa mati nyalain spion lipat elektrik otomatisnya. Lanjut, buat atur bagasi elektriknya, dibukanya dari remote cuma bisa habis buka kunci atau bisa kapan aja. Dibuka dari tombol pintunya itu elektrik atau manual, dan buka pakai gestur kaki bisa dimatiin atau dinyalain. Dan ada buat reset pengingat servis. Terakhir ada layar customize dan ada layar warning. Lanjut ya, kayak yang tadi kita bilang, ada atap kaca double gini. Meski kacanya nggak bisa dibuka ya, tapi ya udahlah, minimal kelihatan lebih mewah kan. Lanjut, inputnya di depan ada 2 USB port plus 1 power outlet yang ngumpet di bawah sini. Dan ada 2 USB port lagi di belakang. Not bad. Lampunya sekarang otomatis, nice. Sedangkan wipernya tetap intermittent variable ya. Setir sebelah kiri ada tombol pengatur audio, voice command, bluetooth teleponi, dan kontrol MID. Sedangkan yang kanan buat adaptive cruise control dan lane keepingnya. Rem parkirnya elektrik ya, tinggal ditekan sambil injek rem buat matiin atau ditarik aja buat aktifin. Dan ada auto hold juga buat nahanin remnya begitu kita udah berhenti, jadi kita nggak perlu injak pedal remnya terus-terusan. AC-nya auto climate control ya, jadi kita tinggal set suhu berapa, nanti kecepatannya bisa menyesuaikan kalau di mode auto. Mirip di City nih bentuknya. Suhu paling dinginnya 18 derajat Celcius dan paling panasnya 28 derajat Celcius. Ada mode max cool juga. Ini buat bikin semua jadi maksimal paling dingin ya. Ada defogger kaca belakang dan defroster kaca depan, dan tentunya arah anginnya bisa diset ke kaki atau ke atas juga. Head unitnya kayak di City hatchback nih, 8 inci. Cuman sayangnya dia ada gundukannya gini sedikit ya di belakangnya, dan tombolnya ada sih yang fisikal, tapi nggak ada knob volumenya. Cobain dimasukin kayak versi Eropa dan Jepang yang kayak punya Odyssey dan Accord gitu ya kan. Ada Apple CarPlay dan Android Auto kalau kita koneksiin pakai kabel USB-nya ya. Jadi bisa buka Google Maps, Waze, Apple Music, Spotify, dan lain-lain. Oke lah, ini proyeksi HP-nya bisa diganti sih dari Apple CarPlay atau Android Auto jadi WebLink ya, yang bikin kita bisa nonton YouTube dari HP gitu. Sisa head unitnya standar lah, ada radio, bisa nyetel media dari USB dan Bluetooth, dan di setting saya bisa ganti bahasa. Set audionya termasuk speed sensitive volume juga, yang bisa otomatis kencengin volume pas mobilnya tambah kenceng, dan sebaliknya bisa ganti wallpaper dan ganti 3 pilihan tema ini. Pilih logo pembuka buat ganti dari CarPlay atau Android Auto jadi WebLink, settings buat kamera mundur pas tampil sudut mana duluan yang tampil, dan detail-detail lain head unitnya. Speakernya khusus yang RS ada 6 ya, 4 speaker dan 2 tweeter depan. Oke, yang menurut kita harusnya udah ada buat SUV compact di harga 500 juta gini, jendelanya. Ini yang auto up down cuma sisi driver doang, harusnya ada 4-4-nya lah ya. Atau wireless charger dan pendingin jok yang ada di bezel Jepang ini. Atau spion tengah elektrokromatik juga harusnya udah ada. Jok electric driver juga harusnya udah ada ya. Tapi ya segini, dibanding sebelumnya juga udah improvement jauh banget lah. 8. Bagasi dan storage. Bagasinya HRV khusus yang varian RS itu elektrik ya. Jarang-jarang nih ya kelas gini elektrik bagasinya. Ini bisa dibuka pakai tahan tombol dari remote, dan tentunya ini bisa buat nutup juga. Bisa juga pakai gestur kaki. Jadi remote ini tinggal kita kantongin aja, deketin mobilnya, dan kita pakai gaya tendang ke bagian bawah mobilnya gini, dan pintunya kebuka. Tutupnya lagi juga bisa tendang kayak gitu. Ini bisa dimatiin ya via MID. Nah, bisa juga pakai passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote-nya tinggal dikantongin aja, dan kita klik tombol ini yang panjang di tengah, dan bagasinya kebuka. Ini juga bakal buka semua kunci pintu ya. Oh, dan di MID-nya bisa kita set nih kalau bukanya via tombol di pintu tadi mau kebuka secara elektrik atau kebukanya manual. Nah, ini dia bagasinya. Yang anehnya secara kapasitas dia malah berkurang loh dari HRV sebelumnya. Bibirnya tetap full mengotak, jadi nggak masalah sih buat masukin barang lebar juga. Jarak lantainya dari tanah jadi cukup tinggi ya. Kelihatannya ini juga nih yang bikin faktor bagasi jadi sedikit lebih kecil dibanding sebelumnya. Jadi kalau masukin barang berat emang angkatnya agak PR. Yang enak, lantainya full rata sama bibirnya. Jadi keluarin barang dari dalam tinggal langsung tarik aja. Nah, sayangnya meskipun harganya udah 500 juta gini, tapi HRV RS tetap aja nggak ada parcel shelf alias cover bagasi. Jadi barang-barang kita di bagasi tetap bisa diintip dari luar ya. Di sebelah kanan ada lampu LED, di bawahnya ada kompartemen rapi gini nih yang isinya dongkrak dan lain-lain. Sedangkan bawahnya ada lubang kecil gini ya. Sebelah kiri ada lampu LED juga dan ada gantungan barang belanjaannya. Di bawahnya ada lubang yang lebih besar ya. Di bawah lantainya enak nih, dia ada talinya gini, jadi kita bisa gantung ke atas. Jadi kita nggak usah pegangin terus lantainya. Ada ban serep full size dan ini model juga sama kayak yang dipakai di luar. Nice. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dilipat pakai konfigurasi 60 banding 40. Kalau kita mau lipat yang kanan pakai
pakai tuas di sini nih. Nah, coba lihat deh. Kelipetnya bisa rendah banget kan? Itu ternyata karena pas kita lipat, bagian bawah joknya ikut turun kayak gini. Jadi lantai setelah dilipatnya itu bisa rendah banget. Ini sama ya kayak Ultraseat yang dari HRV generasi sebelumnya juga. Mantap! Dan kalau yang kanan udah kelipet, tetap bisa duduk berdua di belakang. Dan kalau kita lipat satunya, nah kapasitas bagasinya jadi luar biasa luas. Dan ini rata banget, malah sedikit turun sih buat ke depanin barang. Jadi kalau mau geser barang, tinggal didorong aja. Mantap! Oke, buat tutup bagasinya, selain ada handle buat manual gini, tombol yang kiri sini bisa kita pakai buat tutup elektrik biasa. Nah, kalau yang kanan, kalau kita klik dia bakal nyala warna hijau gini. Artinya, begitu orang yang bawa remote kuncinya menjauh dari pintu bagasinya, dia bakal otomatis ketutup sendiri ya. Oke juga nih. Dan ada tombol kecil di sebelah kanan sini buat kunci semua pintunya lagi. Dan yang dibawa juga dari generasi sebelumnya, jok belakang ini bisa kita angkat bagian bawahnya gini. Nah, ini fungsinya. Di sini ruangnya jadi jauh lebih tinggi dibanding ruang di bagasi ya. Jadinya kita bisa naruh barang yang lebih tinggi juga. Nih, yang satu lagi juga bisa kita angkat. Mantap. Dan buat turuninnya lagi, tinggal turunin besinya lagi dan jatuhin aja. Dan ini sisa storage di dalam kabin. 9. Program servis. Kayak di setiap Honda baru lainnya, HRV juga dapat gratis biaya jasa servis buat 50.000 km atau 4 tahun pertama, mana yang tercapai terlebih dahulu. Ingat ya, jasanya aja. Sedangkan garansi mobilnya 3 tahun atau 100.000 km. 10. Detail-detail lain. HRV baru ini sampai di varian paling tinggi RS sekalipun masih pakai suspensi belakang torsion beam ya, sama kayak sebelumnya. Bener sih, emang struktur torsion beam ini lebih ringkas dan lebih ringan, dan kita yakin banget juga sih Honda udah ngasih banyak banget improvement ke suspensi ini dibanding di generasi sebelumnya. Tapi buat di varian RS yang harganya udah tembus 500 juta, ekspektasi kita sih harusnya udah pakai suspensi belakang full independent ya, kayak double wishbone atau multilink gitu. Lanjut, kalau buka kap bensin ya, tertulis oktan minimal di HRV RS ini RON 91. Jadi di Indonesia bisanya pakai bensin RON 92 kayak Pertamax, Shell Super, BP 92 dan sejenisnya ya. Agak beda nih sama HRV 15 biasa yang masih dibolehin pakai RON 90. Dan kayak HRV sebelumnya juga, setiap varian HRV generasi ketiga ini dirakit lokal di pabrik Honda di Karawang ya. Mantap! So, gimana menurut kalian soal Honda HR-V RS ini? Silahkan sampaikan komentar yang di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube kamu untuk mendapatkan video-video kayak gini. See you next time!